الله الحمد لله الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, yang saya hormati teman-teman sebagai koordinator Jawa Barat, terutama Bung Haji Umar Dhani, Haji Dedi, siapa lagi tadi yang dua orang, Umar dan Ali Mudin, juga yang saya hormati saudara-saudara dari dalam rangka sosialisasi Partai Idaman. Tolong kalau bisa para wartawan duduk nih, supaya nggak mengganggu yang duduk, jangan berdiri. Berdirinya Partai Idaman ini sebetulnya sudah sejak tahun 2012. Tahun berapa? Sejak tahun 2012, di mana kami umat Islam, para politisi baru yang merupakan ancaman tidak hanya terhadap akidah Islam, namun juga ancaman terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara kita, bahwa liberalisme, komunisme, dan macam-macam isme yang tidak suka kepada nilai-nilai Pancasila sekarang sudah dengan gagah berani menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu kami, para ulama, para politisi, umat, terpanggil untuk mengantisipasi situasi ini dengan mendirikan sebuah partai. Karena politik, ekonomi, sosial, budaya di sebuah negara hanya bisa diantisipasi dengan gerakan politik juga. Oleh karena itu, kita sepakat untuk mendirikan sebuah partai Islam. Ada usul-usul, misalnya Bang Haji, bikin aja partai namanya Partai PAS, Partai Amanat Sejahtera. Ada yang mengusulkan Partai PIS, Partai apa Sejahtera, gitu ya, Indonesia Sejahtera. Ada yang mengusulkan Partai Sanubari, saya ingin naon tak artinya teh. Ada juga yang mengusulkan Partai Rakyat Indonesia, PRI. Lalu saya bertanya kepada mereka, kita mau berjuang untuk Islam dan Indonesia, mana partai Islamnya? Mana kata Islamnya? Jangan Bang Haji, kita jangan menonjolkan Islam, nanti kita di bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Justru inilah masalah umat Islam di Indonesia sekarang ini. Islam di Indonesia bahkan di dunia internasional diselimuti oleh fobia Islamiyah. Artinya apa? Orang luar takut kepada Islam dan umat Islam takut menunjukkan identitasnya karena adanya stigma negatif terhadap umat Islam. Islam dituding sebagai teroris, Islam dituding sebagai pluralis, Islam dituding sebagai intoleran dan sebagainya. Padahal Islam bukanlah teroris. Dengan sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Artinya kalau ada teror, itu bukan konsep Islam.
Kalau ada teror, itu bukan rekomendasi Islam. Teror adalah sesuatu hal yang political matter, not a region one. Itu adalah hal-hal yang bersifat politis, bukan agamis. Yang kedua, Islam dikatakan pluralis. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari sana aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Artinya apa? Islam bukan pluralis, tapi Islam sangat menghormati pluralitas yang merupakan sunatullah ini. Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai semua manusia di dunia ini, apapun suku bangsa, budaya, bahkan agamanya. Dan Islam juga bukan agama yang intoleran. Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah, fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin." Jangan sekali-kali kamu menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan memungkinkan mereka menghina Allah tanpa pengetahuan. Artinya apa? Jelas Islam bukan teroris. Islam bukan pluralis. Islam bukan agama yang intoleran. Ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam agama yang memberi kedamaian, kenyamanan, persatuan untuk seluruh manusia di dunia ini, apapun bangsa dan agamanya. Oleh karena itu, saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah sebuah nama, yaitu idaman. Sebuah nama yang bersifat populis, tidak politis. Karena saya lihat rakyat sudah jenuh, sudah capek dengan jargon-jargon politik. Betul apa leres? Jadi saya ambil sebuah judul yang populis, ya, idaman, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Idaman, Islam, damai, aman. Jadi kita mempunyai platform politik kita adalah mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, membangun Indonesia yang Pancasilais. Oleh karena itu saya membuat logo dari partai ini, ya, dengan membentuk hati, 2 jari telunjuk digabung cantumkan, kemudian 2 ibu jari dipertemukan membentuk hati, dengan 6 jari lainnya terkembang. Ini artinya, filosofinya, tangan yang terkembang, filosofinya menggapai. Kemudian warna daripada tangan ini emas. Emas filosofinya kejayaan. Kemudian bentuk tangan hati adalah love, cinta, rahmah, menggapai kejayaan dengan cinta. Jadi menggapai kejayaan dengan love, menggapai kejayaan dengan rahmah, menggapai kejayaan dengan damai, dengan aman. Nah, inilah filosofi daripada simbol tadi. Nah, simbol tangan ini diletakkan di dalam persegi 5. Persegi 5 itu artinya Pancasila, filosofinya. Juga rukun Islam. Ya, dan warna merah putih adalah Indonesia, dan dasar hijau adalah Islam. Jadi kalau yel-yel kita adalah, kalau disebut idaman, katakanlah
Love Indonesia. Sambil mengacukan jari seperti ini. Kalau dibilang idaman, love Indonesia. Kalau dibilang Islam, damai, aman. Paham? Kartos? Pintar ini ya. Jadi kalau dibilang idaman, love Indonesia. Kalau dibilang Islam, damai, aman. Oleh karena itu melalui idaman, saya mengajak umat Islam Indonesia untuk menegakkan kepala, untuk menunjukkan identitasnya. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Islam bukan teroris, Islam bukan radikalis, Islam bukan abralis, tapi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Paham? Kira-kira sekitar itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini akan kita adakan dialog, diskusi, ya. Idaman, Islam, idaman, Islam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Thank you.